Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyina wa khalilina wa qudwatina Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku, sebelum kita ngaji, mari kita membaca umul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, melanjutkan jawaban ya. Beberapa pertanyaan sudah kita jawab pada pekan-pekan yang lalu. Untuk kali ini beberapa pertanyaan yang belum terjawab, diantaranya adalah pertama, ketika telat bangun berjamaah sholat subuh, baiknya harus azan sendiri atau langsung sholat qobliyah? Ketika telat bangun berjamaah sholat subuh, baiknya harus azan sendiri atau langsung sholat qobliyah. Kata-kata harus azan ini ada garis besar, ada kata-kata harus yang perlu kita lingkari pertanyaan ini. Kalau melihat kepada hukum daripada azan, pertama bahwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi sebaik-baik atau tidak ada sebaik-baik ucapan atau seruan yang lebih baik daripada mengajak kepada Allah, artinya juga termasuk azan. Orang yang paling baik ucapannya, seruannya, dakwanya adalah tidak ada yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, artinya menyeru untuk sholat, karena azan itu kan menyeru untuk sholat. Jadi di sini menjelaskan bahwa menggunakan kata-kata ahsan berarti lebih baik, kan begitu. Artinya bahwa azan memang kedudukannya ahsan min sairil aqwal, dari berbagai ucapan. Di antara seruan atau ajakan, di antara ajakan yang terbaik adalah ajakan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itulah azan. Maka azan ditegaskan di sini adalah ucapan yang terbaik. Ya, dan secara di sini tidak ada fi'il amar yang menekankan bentuk daripada wajib di situ. Itu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum tsumma liya'ummakum akbarukum. Jika waktunya sholat itu hadir, maksudnya sudah waktunya tiba, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah satu di antara kalian itu mengumandangkan azan. Hendaklah mengumandangkan azan. Di sini meskipun bentuknya menggunakan lam jazm atau menekankan di situ, tetap para ulama ahli bahasa mengatakan di situ tidak seperti kedudukan fi'il amar atau redaksi hadis yang menggunakan kata-kata amaro, memerintahkan misalkan. Dan di sini akhirnya tetap kedudukan azan itu bukan wajib, akan tapi merupakan anjuran. Jadi anjuran sunnah muakkadah. Tsumma liya'ummakum akbarukum, kemudian agar setelah azan salah seorang yang paling tua, paling sepuh, paling dituahkan, paling disepuhkan menjadi imam. Sebagian riwayat liya'ummakum aqra'ukum, agar supaya orang yang ahli qiraah itu menjadi imam di antara kalian. Sebagian riwayat lain. Jadi di sini menekankan kepada azan, jika sholat tetap dianjurkan untuk azan. Kemudian dalil yang berikutnya adalah sebuah hadis, meskipun ini para ulama menganggapnya sebagai hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, yang diriwayatkan dari Alqamah, bahwa beliau mengatakan dakhalna ala Abdillah fa shalla bina bila adzanin wala iqamatin. Kami memasuki sholat, istilahnya sholat bersama sahabat yang bernama Abdullah. Tapi tidak di sini disebutkan apakah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, tidak disebutkan. Tapi intinya adalah sahabat. Fa shalla bina bila adzanin wala iqamatin. Kemudian beliau sholat bersama kami tanpa adanya adzan dan iqamah. Jadi akhirnya ini dijadikan sebagai landasan bahwa adzan itu hukumnya sunnah. Nah ini termasuk juga dalam pertanyaan tadi, apakah harus adzan? Kata-kata harus dalam redaksi bahasa Indonesia itu seolah-olah wajib yang harus terpenuhi. Tapi untuk menjawab itu berarti jawabannya harus. Tapi kalau apakah pertanyaannya apakah masih sunnah? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah masih tetap hukumnya sunnah. Meskipun misalkan seseorang terlambat sholat berjamaah, sudah adzan misalkan, sudah adzan di luar tapi dia nggak dengar, kecuali misalkan kalau dia dengar itu nanti masuk kepada khilaf, berarti pengulangan kepada adzan. Nah ini nanti masuk kepada hukum pengulangan kepada adzan. Ya, kalau hukum pengulangan kepada adzan nanti berbeda-beda pada ulama. Ada yang menghukumi sunnah, ada yang menghukumi makruh. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah pengulangan adzan. Jadi yang dimaksud adzan ini ketika kita sudah mendengar di luar, itu sudah mencukupi. Tidak perlu kita adzan kembali. Tadi kan karena redaksi pertanyaannya tadi kan baru bangun. Berarti orang yang baru bangun ini tidak mendengar adzan. Kan begitu. Ini yang harus kita pisahkan. Jadi kalau dia baru bangun berarti tidak mendengarkan adzan, maka sunnah dia tetap tidak wajib. Pertama jawabannya tidak wajib, tapi dia sunnah tetap untuk adzan dan iqamah. Karena dia tidak mendengar adzan, baru bangun tadi. Tapi bila misalkan dia terlambat sholat, tapi karena dalam perjalanan misalkan, tapi dia sudah mendengar adzan, maka dia tidak perlu adzan kembali, tidak perlu qomat. Qomat boleh, tapi adzan tidak perlu, karena adzan itu kan menyeru, mengajak orang untuk Allah. Gitu.
Nah, inilah yang harus kita bedakan bahwa sejauh mana dia tidurnya ini mendengar adzan atau tidak. Kalau tidak mendengar adzan, maka tetap dia disunahkan untuk adzan, tapi tidak adzan tidak menjadi wajib. Ya. Baik. Selanjutnya, jadi itu adalah bagian-bagian dan tentu kita adzan terutama dianjurkan di saat orang ingin menjalankan sholat berjamaah. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin salasatin fi qaryatin atau baduin la tuqamu fihimus sholah illa qad istahwada alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah. Kok ada tiga orang di suatu komunitas atau di suatu desa, suatu daerah, suatu kampung tidak didirikan sholat berjamaah, maka setan itu akan menguasai kepada mereka. Maka wajib bagi kalian untuk melakukan sholat berjamaah. Fa'alaika bil jamaah. Nah, ini kalau sholat berjamaah berarti menggunakan dalil hadis yang pertama. Fa'idha hadarat as-sholah falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika sholat sudah tiba waktunya, maka salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan. Jadi itulah jawaban untuk soal pertama tentang pertanyaannya adalah ketika telat sholat berjamaah sholat subuh, baiknya harus adzan sendiri atau langsung sholat qobliyah. Ya, sholat qobliyah. Nah tadi kalau qobliyahnya memang sebaiknya tetap dianjurkan karena itu bagian dari keutamaan. Jadi di antara sholat-sholat qobliyah yang paling tertinggi pahalanya, tertinggi derajatnya, tertinggi nilainya adalah sholat qobliyah subuh. Meskipun terlambat, sholat subuh sebaiknya adalah menjalankan qobliyah. Nah, seandainya selama hidupnya kok sholat qobliyah terus, kok suatu saat terlambat misalkan, terlambat sholat qobliyah, misalkan mau sholat qobliyah, tahu-tahu kok sholat berjamaah sudah dikumandangkan, ya nanti namanya mengkodok sholat qobliyah ditaruh setelah sholat ba'diyah. Begitu. Itu keterkaitan tentang masalah pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya atau doa atau wiridan apa agar doa-doa kita cepat dikabulkan Allah? Bagaimana caranya atau doa atau wiridan apa agar doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, saudara-saudaraku, bahwa doa itu setiap doa itu juga bagian dzikir, tapi tidak setiap dzikir itu bagian doa. Dzikir itu anjurannya diperbanyak. Dzikir itu dianjurkan diperbanyak. Fadhkurullaha dzikran katsira. Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak. Menyebut asmanya Allah, subhanallah, alhamdulillah, perbanyak. Tapi perintah untuk menjalankan doa ini yang pertama ikhlas ya. Fad'uhu mukhlisin. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua adalah berdoa dengan yakin. Yakin itu bagaimana? Kita meyakini bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah. Doa kita diijabah oleh Allah. Hadisnya itu adalah ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam situasi kondisi kamu yakin bahwa doa kamu diijabah oleh Allah. Ya. Ini modal utama keikhlasan serta keyakinan. Itu doa seseorang.
Karena doa itu kualitas, zikir itu kuantitas. Ya, bedakan ya, zikir itu kuantitas yang dianjurkan. Kuantitas itu apa? Hitungan terbanyak, semakin banyak semakin bagus. Itu zikir. Udzukurullah dzikran katsir. Kuantitas namanya. Berarti semakin banyak semakin baik. Meskipun sambilan kerja, sambilan canda, sambilan tidur-tiduran, itu zikir banyak. Ya, itu namanya kuantitas. Yang dihitung adalah banyaknya. Zikir. Tapi ketika berdoa, yang dihitung bukan banyaknya doa. Maka kita harus ikhlas bahwa apa yang kita minta kepada Allah itu benar-benar kita yakini. Muqinuna bil ijabah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi artinya kualitas doa itu apa? Ya, meskipun makanya kenapa doa-doa itu anjurannya adalah yang kita pahami, bukan sekedar yang kita hafalkan. Maka jangan ada istilah begini, membaca doa. Bukan. Membaca doa itu yang apa kita hafalkan itu kita baca. Ini kan kurang tepat. Tapi berdoa bukan membaca doa. Kalau berdoa itu apa yang menjadi keinginan kita di dalam hati itu berdoa. Bukan membaca doa. Ya begitu. Nah itu yang harus kita, hajatku hari ini. Walaupun pakai bahasa Jawa, walaupun pakai bahasa Indonesia, syukur bahasa Arab. Semisal bahasa Arab, Quran, hadis itu kan sudah lengkap doa-doanya. Tergantung kita. Kita mudahkan rezeki, kata-kata urzuqni. Ya, kita minta sehat jasmani rohani wa afini misalkan. Sudah ada kelengkapan redaksi hadis Quran, hadis itu sudah ada doanya. Tapi ketika kita belum hafal, mantapkan diri kita dengan bahasa-bahasa kita. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Yang penting kita mantap, kita yakin dengan doa kita. Itu masalah hati ya. Kemudian masalah redaksi bagaimana? Yang kedua masalah tadi pertama masalah hati, yang kedua masalah redaksi. Redaksi yang baik adalah redaksi yang maksur. Yang maksur itu bagaimana? Doa-doa yang pernah dibaca Rasulullah itu yang diantara bacaan-bacaan doa yang baik. Tapi toh demikian kita memiliki doa yang bebas. Di beberapa hadis itu juga ada pertanyaan yang bebas, termasuk tadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah tadi. Itu kan namanya menggunakan redaksi bebas. Karena Rasulullah tidak menyebutkan doanya isinya kayak apa, kontennya kayak apa, redaksinya kayak apa. Berdoalah kepada Allah tanpa disebut redaksinya kayak apa. Tidak disebutkan. Tapi toh demikian, maka utamakan redaksi yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga adalah situasi atau kondisi atau waktu lah. Lah kapan doa itu diijabah yang terbaik? Misalkan doa di saat kita situasi musafir. Karena doa yang diijabah diantaranya adalah doa-doa di saat kita bepergian. Nah kan begitu. Di antaranya adalah 3 doa la turaddu fiha la yuraddu fiha. Di antaranya adalah doatul musafir. Nah itu karena situasi. Kemudian situasi dan kondisi yang kedua di saat sujud. Ketika Rasulullah aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru fid du'a fa'aksur minat doa fi sujud, sebagian riwayat. Paling dekatnya seorang hamba daripada Robnya Tuhannya itu di saat bisa sujud. Karena orang sujud itu menempelkan kebanggaan wajahnya, kecantikan mukanya, yang dirawat selama ini ditempelkan di tanah yang merupakan dia berasal. Orang ketika sujud ke tanah itu menandakan mengakui kerendahan dirinya, kelemahan kepada ciptaannya, kelemahan kepada fisiknya, kan begitu. Di saat itulah malah justru diperbanyak untuk berdoa. Ketika Rasulullah tadi
fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah, sebagian riwayat fazdahidu fihi doa, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Artinya doa di dalam sujud adalah bagian doa yang diijabah. Oleh karena itu perbanyaklah doa di dalam sujud. Tapi tentu di dalam sujud ini yang dimaksud adalah terutama di saat kita sholat sendirian. Ya, ketika sholat berjamaah, terutama menjadi imam yang harus ngurusi kepada makmumnya, ada yang tua, ada yang anak, tentu kita menggunakan standar kemampuan daripada makmum rakyat kita. Tapi ketika sholat kita sendirian, perbanyaklah. Kata-kata perbanyak itu kan bisa jadi karena banyak tentu akan panjang, kan begitu. Karena itu adalah pengakuan seorang hamba ketika dia sujud. Maka perbanyaklah sujud di saat perbanyaklah doa di saat sujud. Maka di saat sujud itu malah justru dilarang kita untuk membaca Al-Qur'an. Ketika Rasulullah dalam sebuah hadis sahabat bahwa Ibnu Abbas kalau tidak salah itu bahwa nahani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qiraatil Quran wa ana raki' au sajid. Rasulullah melarangku membaca Quran ketika aku dalam posisi ruku atau sujud. Jadi membaca Quran baik, tapi ketika ruku atau sujud kurang baik. Bukan berarti meskipun para ulama mengatakan melarang ini bukan melarang secara haram, tapi setidaknya adalah mendekati haram. Dan tapi kenapa di dalam ruku dan sujud tidak dianjurkan untuk membaca Quran? Karena itu tadi Quran itu sebaiknya kita baca. Quran itu kan barang yang mulia, kan begitu. Harus kita angkat. Sampai lisan kita itu lisan ketika kita berdiri atau duduk, kan begitu. Termasuk juga hal ini juga kalau dikiaskan para ulama ahli fikih itu membaca Quran sebaiknya tidak dalam kondisi tidur-tiduran. Karena apa? Lisan kita itu posisi adalah posisi yang dekat dengan kaki kita, posisi di saat kita rendah begitu. Karena Quran seharusnya diangkat di atas, begitu. Kecuali kalau membaca Quran orang-orang hafidho niatnya zikir sebelum tidur, ya diniati zikir. Karena memang di dalam sujud itu yang dianjurkan adalah berdoa. Sedangkan ruku' fa'adzimu fihi rabb, kata Rasulullah, dianjurkan untuk mengagungkan Allah. Makanya di dalam mengagungkan itu kita membaca tasbih yang mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim, maha sucinya engkau ya Allah yang maha agung. Maka hadis Rasulullah fa'ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabb, di dalam rukuk maka perbanyaklah atau agungkanlah Rabbmu atau Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini penting buat kita untuk ketika tahu posisi dan situasi bagaimana kita melakukan doa. Itu diantara pertanyaan yang kedua, bagaimana doa agar supaya kita diterima. Jadi melihat kepada pertama ikhlas, berarti melihat kepada hati kita penuh dengan ikhlas dan yakin. Kualitas yang harus kita jaga, doa kita yakin, itu kualitas. Bukan sekedar kita membaca doa, tapi merenungi doa, memahami doa, meskipun doanya pendek, karena doa yang dianjurkan adalah doa yang berkualitas. Kalau zikir yang dianjurkan adalah diperbanyak. Kemudian melihat kepada situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah redaksi, itu diantara yang harus kita perhatikan. Kemudian wiritan mungkin ada wiritan khusus seperti istighfar, itu adalah yang terbaik, karena istighfar itu adalah bagian dari penghapus daripada dosa-dosa kita. Karena orang beristighfar itu dapat membuka yang asalnya doa-doa kita terhalang menjadi doa kita terbuka.
itu adalah istighfar. Karena bisa jadi bukan berarti doa kita itu tidak diijabah oleh Allah. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan astajib lakum. Jadi menggunakan tidak ud'uni astajib lakum. Astajib itu fi'il mudhari yang artinya bisa berjalan sekarang atau nanti. Nah ini kan istilahnya tergantung daripada kita. Kita itu kotori doa-doa ini dengan doa yang baik atau tidak. Jangan setiap doa jangan sampai kita doanya juga mendikte Allah. Misalkan, ya Allah, aku jualan agar engkau beli membuka warung. Misalkan aku jualan warung ini, namanya ini, tolong dilancarkan. Ini namanya mau menjadikan rezeki hanya mendikte Allah untuk mengarahkan sesuatu yang lebih kecil. Doanya seharusnya yang lebih besar, rezeki gitu kan. Bisa jadi membuka warung itu pintu di antara berbagai rezeki. Karena rezeki itu ada yang dari upaya kita, dari usaha kita, ada yang min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak terduga. Siapa tahu sekian tahun yang lalu ada orang hutang kepada kita. Kita sekarang dalam kondisi tidak punya apa-apa, tahu-tahu membuka warung kecil, membuka warung es teh, tahu-tahu orang yang sekian tahun kita lupakan, tahu-tahu datang kepada kita membayar hutang-hutangnya puluhan juta, umpamanya. Itu kan namanya min haitsu la yahtasib juga. Jadi adalah bagian-bagian yang kita harus meminta kepada Allah itu bersifat luas. Rezeki, jangan terlalu rezeki lewat perusahaan ini, begitu. Jadi itu jangan sampai kita mendikte atau mempersempit daripada doa-doa kita. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Suatu ketika saya berjamaah di tempat kawan. Suatu saat saya berjamaah di tempat kawan. Imam ketika sujud terakhir sangat lama sekali sebelum tasyahud akhir. Apakah ada anjuran atau tuntunan itu? Apakah ada anjuran seperti itu? Ya. Jadi ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini secara ringkas, jawabannya tidak ada anjuran secara khusus. Sependek pengetahuan saya, bahwa saya belum menemukan dalil secara khusus bahwa di sujud terakhir itu diperpanjang doanya. Tidak ada, belum, sependek pengetahuan saya belum menemukan dalil tentang itu. Tapi sekali lagi, sesuai dengan apa yang kita sering pelajari di dalam fikih global ini, bahwa kita ini di dalam sujud tadi itu keterkaitan ya, karena ini keterkaitan dengan apa yang kita bahas tadi, doa-doa dalam sujud termasuk juga. Di dalam sujud itu memang dianjurkan untuk banyak berdoa. Tapi ketika hanya yang diperpanjang sujud yang akhir, hanya mengkhususkan, ini yang belum saya temukan tentang dalil yang menganjurkan itu. Namun bukan berarti salah, sekali lagi, bukan berarti salah. Bisa jadi karena redaksi dalam versi wahyu Al-Quran maupun hadis itu kan bacaan di dalam sujud itu kan jenisnya anunya banyak, redaksinya kan banyak. Yang banyak familiar di tengah-tengah kita ngambil yang pendek, misalkan Subhana Rabbil A'la. Satu kali, gitu. Kemudian redaksi kedua Subhana Subhanadil Jabarut wal Malakut. Redaksi ketiga Subhanadil Azamati wal Kibriya. Misalkan ada yang lebih panjang. Misalkan Allahumma gfirli dzambi kullahu jillahu wa tibqahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wasirrohu, misalkan ini yang agak sedang tapi agak panjang sedikit.
Tentu ketika kita membaca redaksi yang agak sedang ini berbeda dengan redaksi sujud ketika kita hanya membaca Subhana Rabbil A'la. Tentu Subhana Rabbil A'la lebih pendek. Kalau kita membaca doa yang sedang ini tentu akan lebih panjang. Ada yang lebih panjang lagi. Misalkan Allah maghfirli, Allah maj'alni nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa an yamini nura wa an shimali nura wa an fawqi nura wa an tahti nura waj'alni nura. Ini kan panjang. Ya. Doa-doa ini bisa jadi ketika dibaca di sujud terakhir bisa jadi seolah-olah sujud yang terakhir ini lebih panjang. Apalagi kalau didobel. Misalkan karena doa-doa sujud atau bacaan sujud itu yang redaksi yang panjang juga banyak. Yang maksur ya. Bacaan dalam sujud itu panjang juga banyak. Selain tadi Allahumma ja'al fi qalbi nura fi sam'i nura tadi. Misalkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin misalkan. Ini kalau kita baca redaksi ini kan agak panjang dari subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamati misalkan. Apalagi kalau membaca hanya subhana rabbil a'la. Lebih pendek lagi. Nah, kalau alasannya karena ini, maka ini ada dalilnya, ada anjurannya, nggak apa-apa. Oh, misalkan aku sholat maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama aku membaca sujud. Rakaat pertama aku membaca subhana rabbil a'la umpamanya. Rakaat yang kedua aku membaca doa-doa yang berisi istighfar. Allahumma firli dzambi kullahu jillahu wa tiqqahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu misalkan. Kan agak sedang. Oh berarti sujud rakaat kedua agak sedang. Sujud yang rakaat ketiga dalam sholat maghrib misalkan diperpanjang. Bukan diperpanjang tapi membaca doa-doa maksur yang agak panjang tadi itu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa sawwarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau Allahumma ja'ali fi qalbi nura fi sam'i nura fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura ila akhirih bacaan. Ya ini kan tentu berbeda. Kalau ini dia melakukan ini bisa jadi itu namanya ada dalilnya, ada versi wahyunya. Tapi kalau misalkan hanya membaca, misalkan dia hanya membaca sama-sama membaca subhana rabbil a'la dalam sujud, tapi pada sujud terakhir ditambah doa-doa khusus misalkan. Nah ini yang belum saya menemukan dalilnya. Ya sependek pengetahuan anak belum menemukan dalilnya. Mungkin itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat. Apakah bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir dibaca sama sampai selesai bacaan? Apakah bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir dibaca sampai selesai bacaan? Ya mungkin yang saya pahami dari pertanyaan ini mungkin sama-sama panjangnya mungkin ya. Disama-samakan bacaan antara bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kita beberapa waktu yang lalu, edisi lalu khusus untuk masalah khilafiyah kita bahas tentang masalah redaksi bacaan tasyahud. Tasyahud boleh diartikan dengan bacaan tahiyat karena tahiyat disebut juga tasyahud karena disebut tahiyat karena ada bacaan at-tahiyat, disebut dengan bacaan tasyahud karena ada bacaan asyhadu. Lah soal membaca panjang dan pendek memang beberapa hadis, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunna nusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa naqulu assalamu ala Allah. Nah, ketika kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamu ala Allah, salam sejahtera bagi Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahu wassalam.
Lalu Rasulullah menegur, Allah itu salam, pemberi keselamatan. Qulu, ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibatu lillah. Ucapkanlah di dalam tasyahud itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini sudah kita bahas. Ada yang menggunakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ada redaksi yang menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Hadis, misalkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud. Rasulullah pernah mengajari kami tasyahud. Kama yu'allimuna surah minal Quran, sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Quran. Redaksinya bagaimana? Fakana yaqul at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya, jadi menggunakan redaksi itu. Nah, ini yang disebut dengan bacaan. Kalau kembali kepada pertanyaan tadi, kalau seandainya ini dibaca, para ulama sebagian di dalam tasyahud awal sudah mencukupi. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, misalkan harus ada redaksi sholawat setidaknya meskipun sholawat yang pendek. Dan kita telah pernah juga mempelajari pada waktu yang lalu beberapa redaksi sholawat yang sesuai dengan versi wahyu. Setidaknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad. Kan begitu. Nah itu yang ditanyakan para sahabat, bagaimana kami membaca sholawat kepadamu di saat sholat. Nah itu. Jadi itu yang menjadi dasar hadis ini dipegang oleh madhab Syafi'i, sholawat diikut sertakan setidaknya di dalam tasyahud itu. Ya. Lah selebihnya kan nanti bacaan-bacaan bacaan doa di dalam tasyahud, tambahan-tambahan misalkan doa setelah sholawat, misalkan sholawat Ibrahimiyah, kan redaksinya sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu, dan setidaknya misalkan ada tambahan doa, doa-doa apa, misalkan Allahumma gfirli ma qaddamtu ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Contoh itu adalah doa-doa. Lah kalau ini para ulama versi hadis ini dibaca pada pada tasyahud yang akhir. Nah, itu secara redaksi. Secara hukum sudah kita bahas juga di dalam bab sholat bahwa tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Dasarnya apa? Dasarnya Rasulullah pernah meninggalkan tasyahud awal, kemudian beliau hanya mengganti dengan sujud sahwi. Kalau seandainya wajib, tentu Rasulullah menambah rakaat. Nah itu. Nah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya adalah fardu, hukumnya wajib. Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Nah, makanya sebagian saudara-saudara kita contoh melakukan sholat tarawih yang 4 rakaat misalkan, biasanya itu pada rakaat kedua tidak menggunakan tasyahud karena menganggapnya sebagai bagian daripada sunnah. Lah, itulah diantara jadi para ulama memang secara kejelasan kepada hadis apakah harus sama? Tidak harus sama. Kalau umpamanya disamakan bagaimana? Tidak apa-apa. Terutama di saat sholat kita sendirian. Kalau sholat misalkan berjamaah banyak, kemudian kita samakan tasyahud awal dengan tasyahud akhir, kok panjang semuanya? Tentu nanti akan memberikan masyaqqat, keberatan kepada para jamaah kita. Tapi kalau seandainya kita sholat sendiri yang bebas, sujudnya panjang bebas, bacaannya doa panjang bebas, maka hal itu tergantung kepada kemampuan kita. Karena itu adalah bagian-bagian dari
setidaknya mengikuti kepada dalil yang ada. Misalkan ada hadis yang harus menggunakan sholat, membaca sholawat, misalkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, idza tasyahhada ahadukum fis shalah falyaqul Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini meskipun hadis ini para ulama mengatakan hadis ini hadis mauquf, bukan hadis marfu, artinya bukan ucapan Rasulullah, tapi ini ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Jika kalian duduk tasyahud di dalam sholat, maka bacalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, begitu. Itu artinya juga setidaknya kita belajar untuk menghindari perselisihan. Nah, kalau kita keluar dari khilaf, perselisihan, berarti kaidah fikih mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan itu hal yang dianjurkan. Semakin kita mengadopsi perselisihan akan semakin baik. Semakin kita menjalankan dua perselisihan itu, maka akan semakin keluar dari perselisihan itu. Inilah mungkin untuk menjawab 4 pertanyaan malam hari ini. Insya Allah pertanyaan berikutnya kita akan jawab besok biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga antum semuanya tidak puas dengan jawaban anak ini. Kalau tidak puas berarti akan mencari jawaban-jawaban dari ustadz yang lain, guru-guru yang lain, sehingga akhirnya menambah wawasan kita semuanya, wawasan antum semuanya, tambah ilmu antum, sehingga akhirnya tidak mencukupkan dengan satu jawaban dari yang Anda sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.